Shalom Papa Mama, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Kita anak-anak Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita semua di tengah-tengah masa pandemi. Nah Papa Mama sekalian, saat ini kami dari tim Rock Kids akan kembali mengadakan ibadah online Rock Kids GBI Villa Citra. Dengan itu, kami memohon kerja sama Papa Mama untuk dapat membimbing anak-anak supaya dapat mengikuti ibadah Rock Kids di rumah secara online dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib, seperti ibadah-ibadah biasa di gereja. Ya, umpama tidak sambil makan, tidak sambil tiduran, ya. Kita seperti ibadah biasa di gereja. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap kerjasama dari Mama dan Papa sekalian. Selain itu, kami juga memohon kerjasama Mama dan Papa dalam memberikan kami saran dan masukan untuk kami tim Rock Kids dalam melaksanakan ibadah online ini. Silakan Mama Papa dapat menghubungi Instagram dan YouTube Rock Kids GBI Villa Citra yang tertera di dalam pengumuman di bawah ini. Dan kami juga berharap bimbingan Papa Mama pada anak-anaknya masing-masing di saat selesai pemberitaan cerita firman Tuhan akan disertai dengan beberapa pertanyaan untuk bisa kami melihat bagaimana antusiasme anak-anak dalam ibadah online. Dan kami berharap kerjasamanya untuk memberikan jawaban lewat online kepada alamat yang sudah ditentukan. Atas kerjasama Mama Papa sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat dong ya? Iya, harus sehat dong adik-adik. Nah, adik-adik masih bersama kakak di sini dan juga Kak Tina. Ada Kak Kristin. Kita setia banget nemenin adik-adik setiap hari Minggu. Oke, jadi adik-adik harus semangat sekolah minggunya. Walaupun secara online ya, nanti kapan waktu kita bisa bertemu tatap muka lagi. Oke adik-adik, yuk sekarang kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Lipat tangan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, satu persatu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami siap untuk beribadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus korbankan nyawanya untuk setiap kita, untuk menebus adik-adik dan juga kakak. Yuk, pagi hari ini kita sama-sama menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan, I love you Jesus. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yang masih duduk, ayo sekarang berdiri. Yuk. Sama-sama nyanyikan.
Tuhan. Amin. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Bapa Engkau baik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak
Kakak seneng banget minggu ini bisa ketemu adik-adik semua. Kakak juga baik kok keadaannya dan kakak ini lagi di rumah aja loh, gak kemana-mana. Nah, minggu ini kakak Iren yang akan nyampein firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Oke, sebelum kita mulai firman-nya, yuk siapin dulu Alkitabnya supaya adik-adik bisa catat dan bisa ingat firman hari ini tentang apa dan di mana letaknya di Alkitab. Oke, siapin dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan, anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun lewat online Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar hari ini Tuhan, bisa kami lakukan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini Kakak Iren akan membawakan judul firman Tuhan yaitu kebaikan. Apa itu kebaikan, Kak? Kakak kasih tahu ya, kebaikan adalah perilaku di mana kita sebagai manusia membawa dampak positif bagi orang lain. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya seperti ini. Misalnya, apapun yang Kakak Iren lakukan itu memiliki dampak positif terhadap orang-orang di sekitar kakak. Misalnya, di sekitar kakak, papa, mama, adik, kakak, tetangga, teman. Nah, itu orang-orang di sekitar kita. Artinya, apa yang kita lakukan itu baik, positif untuk mereka. Nah, contoh-contohnya tuh seperti apa sih, Kak? Contoh-contoh kebaikan. Kita nggak usah lihat yang besar-besar, dari hal kecil aja. Adik-adik mau tahu nggak? Kasih tahu ya. Yang pertama, mengucap syukur, bilang terima kasih. Kenapa terima kasih itu dibilang kebaikan, Kak? Ketika adik-adik diberikan sesuatu, ditolongin sesuatu, adik-adik harus bilang terima kasih. Karena apa? Dengan terima kasih berarti adik-adik menghargai orang yang membantu adik-adik. Kedua, membantu orang tua. Membantu orang tua itu termasuk kebaikan loh adik-adik. Jadi yang pertama apa? Bilang terima kasih. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kok itu dibilang kebaikan, Kak? Iya, karena baik untuk lingkungan, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk tukang sampah. Nah, adik-adik, kebaikan itu nggak perlu tentang hal yang besar-besar. Bukan selalu karena, aku tolongin kamu karena kamu nggak punya makanan. Bukan selalu seperti itu adik-adik. Aku mau tolongin itu tuh yang minta-minta, yang ngamen, terus aku kasih uangnya, Kak. Kan aku baik kayak gitu, Kak. Enggak harus seperti itu baiknya adik-adik. Adik-adik cuma bilang terima kasih, adik-adik udah melakukan kebaikan. Nah, adik-adik tahu gak sih kenapa kita itu bisa melakukan kebaikan? Kakak punya alasannya. Yang pertama, karena kita punya buah-buah roh. Adik-adik tahu nggak? Kebaikan merupakan salah satu dari buah-buah roh. Adik-adik bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, buah roh itu apa ya, Kak? Buah roh itu merupakan karakter yang timbul dari Tuhan. Jadi, Tuhan itu memang baik. Dan karena kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan Yesus, kita juga punya namanya karakter kebaikan tersebut adik-adik. Nah, alasannya karena Tuhan
Tuhan itu tinggal di dalam kita. Makanya kita punya kebaikan. Yang kedua, karena Tuhan menjadi contoh atau panutan bagi kita. Karena itu kita punya karakter kebaikan adik-adik. Kalau adik-adik lihat ya, Tuhan Yesus itu pernah nolong banyak banget orang. Adik-adik bisa baca di Alkitab. Atau minggu depan kita bisa bahas kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Adik-adik, kayak mana sih caranya untuk melakukan kebaikan? Bagaimana sih Kak? Aku membantu orang tua kok. Aku membantu kok, membantu kakak, membantu mbak. Membantu orang lain memang kebaikan, tapi harus dengan sukacita. Di Roma 12 ayat 8 berkata, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Artinya apa? Ketika kita bantu mama, bantu kakak, bantu papa, harus dilakukan dengan sukacita. Barulah itu disebut dengan kebaikan. Kalau bantuinnya mukanya kayak gini, beresin sesuatu. Aku disuruh-suruh terus nih bantuin ini, bantuin itu. Itu namanya bukan kebaikan, melainkan marah-marah. Tapi tetap dilakuin. Nah, sedangkan kalau kebaikan harus dengan sukacita. Iya Ma, iya Kak, iya Pa, aku bantuin ya. Kita bantuin beresin ya. Nah, dengan sukacita, mukanya nggak cemberut, nggak marah-marah, tapi dengan tersenyum. Nah, itu yang pertama, harus dengan sukacita. Lalu yang kedua, jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan. Di Amsal 3 ayat 27, yuk kita buka dulu yuk. Udah ketemu adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maksudnya apa itu Kak? Kakak kasih contoh ya. Misalnya adik-adik, kita lagi mau nyebrang jalan dan ada nenek-nenek, kakek-kakek yang susah banget jalannya karena udah tua. Nah, nenek dan kakek ini merupakan orang-orang yang harus kita bantu untuk nyebrang jalan. Di Alkitab ngomong, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nenek dan kakek ini butuh bantuan untuk nyebrang jalan. Nah, adik-adik kita mampu untuk melakukannya. Tapi ingat, harus ada mama papa ya kalau mau nyebrang jalan ya. Nah, adik-adik nanti kalau udah tumbuh dewasa bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau kita lihat nih nenek-neneknya sama kakek-kakeknya, kita memang masih kecil Kak. Tapi kita bisa minta tolong sama mama papa buat bantuin nyebrangin kakek nenek ke seberang jalan. Nah, jadi yang kedua apa? Jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah jangan melakukan kebaikan dengan motivasi tertentu atau motivasi yang salah. Karena kebaikan itu harus dilakukan dengan tulus. Nah, yuk coba kita buka di Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat,
yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah, di sini kakak mau kasih tahu bahwa jangan melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah, karena kebaikan harus dilakukan dengan tulus. Misalnya, sehari-hari kayak gini, oh aku mau bantuin mama sama papa supaya dapat uang jajan. Ih, aku bantuin lah, karena nanti aku dapat uang jajan. Lumayan, bisa beli mainan, permen. Yaudahlah, aku bantuin lah. Ma, Pa, aku bantuin ya, sini ya. Aku tahu, abis aku bantuin, pasti kasih uang jajan. Eits, dibilang jangan melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah. Karena kebaikan harus dilakukan dengan tulus. Seperti yang kebaikan di nomor pertama. Karena kita melakukan dengan sukacita, berarti kita harus melakukannya dengan tulus dari hati. Iya Pak, iya Ma, aku mau bantuin ya. Nggak perlu dikasih uang jajan, aku mau bantuin kok, emang. Tenang Ma. Seperti itu. Jadi kakak ulangin ya, ada 3 poin bagaimana kita harus melakukan kebaikan. Yang pertama, ingat nggak adik-adik apa? Apa? Ih, betul banget. Melakukannya dengan sukacita. Yang pertama. Yang kedua apa? Jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan. Betul banget. Yang ketiga. Jangan melakukan kebaikan dengan motivasi tertentu atau yang salah. Pinter banget adik-adik. Nah adik-adik, kakak juga mau kasih contoh nih tentang tokoh yang baik melakukan kebaikan di Alkitab. Adik-adik ingat nggak minggu kemarin cerita tentang apa? Betul banget, 5 roti dan 2 ikan di Yohanes 6 ayat 9. Di situ ada anak kecil yang bawa bekal 5 roti dan 2 ikan, dan dia mau membagikannya untuk menjadi berkat ke 5.000 orang. 5.000 orang. Nah adik-adik, kalian tahu nggak bahwa anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan dengan sukarela, dengan sukacita, tulus, dan tidak ada motivasi yang salah untuk memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan supaya bisa memberi makan untuk 5.000 orang. Wah, anak kecil itu yang bawa 5 roti dan 2 ikan, dia melakukan kebaikan dengan sukacita, tulus, tidak tunda-tunda. Baik banget kan adik-adik? Nah, kakak juga mau adik-adik melakukan hal yang sama. Bukan berarti harus kasih bekalnya, tapi melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, hati yang sukacita, dan gak pernah malu untuk melakukan kebaikan. Nah adik-adik, kakak percaya setiap adik-adik pasti melakukan kebaikan. Karena Tuhan ada di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan salah satu buah roh adalah kebaikan. Tuhan Yesus pun memiliki karakter kebaikan, sama seperti kita anak-anaknya, karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi karakter yang Tuhan punya, kita pun punya. Karena kita juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, sebagai panutan dalam hidup kita. Terlebih karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Maka dari itu kakak percaya setiap adik-adik pun bisa melakukan kebaikan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kakak punya kuis nih. Kakak ada 3 pertanyaan yang menyangkut firman Tuhan yang kakak bawain hari ini.
Adik-adik bisa mengisi jawabannya di kolom description ya. Adik-adik bisa klik linknya dan jawab pertanyaan dari Kakak Iren. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama, mengapa kita bisa melakukan kebaikan? Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana kita melakukan kebaikan? Bagaimana kita melakukan kebaikan? Ada 3 alasannya. Yang ketiga, contoh tokoh Alkitab yang melakukan kebaikan. Jawab ya, kakak percaya adik-adik semua pasti tadi dengerin kakak dan bisa menjawab pertanyaannya. Nah adik-adik, udah selesai nih firman kakak hari ini. Kakak percaya dan kakak harap adik-adik bisa melakukan firman yang kakak berikan pada hari ini, yaitu tentang kebaikan. Adik-adik bisa mulai kebaikan dari hal kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu orang tua, dan melakukan pekerjaan baik lainnya. Ingat, dengan 3. Yang pertama, dengan sukacita. Yang kedua, tidak pernah malu untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, tidak melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah. Karena kebaikan harus dilakukan dengan tulus. Nah adik-adik, firman kakak hari ini udah selesai. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat siaran online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman hari ini Tuhan, yaitu tentang kebaikan Tuhan, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami percaya Engkau pimpin kami Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan kebaikan, mulai dari hal kecil. Kami percaya Tuhan, kebaikan kami ini bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau melakukannya dengan tulus Tuhan, dengan sukacita, dan tidak pernah malu untuk melakukan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, dan kami percaya kami bisa memancarkan Tuhan, mencerminkan bahwa Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada buat kami, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kakak minta semuanya untuk angkat tangannya. Kita mau berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah. Ingat tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana.